Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar adada kull wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ila al huda wa dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sa'iri salihin amin ila an qala wa la'allaka ta'dimu ijtima'a hadhihi al-khisal fi sukkan al-madaris wal masajid fa'alayka bi ahadi amrayn imma al-'uzlat wal infirad fa fiha salamatuk wa imma an takuna mukhalatatuka ma'a syurakaika bi qadri khisalihim bi an ta'lama anna al-ikhwana thalathatan akhun bi an ta'lama anna al-ikhwata thalathatun akhun li akhiratik fala tura'i fihi illa ad-din wa akhun li dunyak fala tura'i fihi illa al-khuluqul hasan wa akhun li ta'nasa bih fala tura'i fihi illa as-salamatu min syarrih wa fitnatihi wa khubthihi. والناس ثلاثة أحدهم مثله مثل الغذاء لا يستغنى عنه والآخر مثله مثل الدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت والثالث مثله مثل الداء لا يحتاج إليه قط ولكن العبد قد يبتلى به وهو الذي لا أنسى فيه ولا نفع فتجب مداراته إلى الخلاص منه وفي مشاهدته فائدة عظيمة إن وفقت لها وهي أن تشاهد من خبائث أحواله وأفعاله ما تستقبحه فتجتنبه فالسعيد من وعظ بغيره والمؤمن مرآة المؤمن. وقيل لعيسى عليه السلام من أدبك فقال ما أدبني أحد ولكن رأيت جهل الجاهل فاجتنبته ولقد صدق على نبينا وعليه الصلاة والسلام فلو اجتنب الناس ما يكرهونه من غيرهم لكملت آدابهم واستغنوا عن المؤدبين. Melanjutkan daripada pembahasan di pertemuan yang lalu tentang 5 sifat yang pantas dari seseorang untuk kita jadikan teman. Kali ini menjelaskan tentang beberapa kriteria orang yang akan menjadi teman kita. Pembagian orang-orang yang jadi teman kita. Setelah pemilihan antara itu semuanya dari 5 sifat yang telah dibahas di pertemuan yang lalu, Imam Ghazali menyatakan wala 'allaka ta'dimu ijtima'a hadhil khisal fi sukanil madaris wal masajid. Kemungkinan besar kamu tidak akan mendapatkan sifat-sifat tersebut terkumpul pada seseorang baik bagi penghuni madrasah, baik ulamanya atau penuntut ilmunya, santrinya. Wal masajid juga yang tinggal di masjid, artinya yang ahli ke masjid, ahli ibadah. Walaupun mereka terkadang ulama, santri atau ahli ibadah, terkadang nggak terkumpul 5 hal ini. Mungkin ada 4 atau ada 3. Untuk mencari orang yang memiliki 5, 1001. Sulit akan kita
temukan. Lah terus kalau kesulitan seperti itu bagaimana? Maka pilihan kita katanya Imam Ghazali hanya ada dua, fa'alaika ahadu amrain. Pilihannya antara dua hal. Apa saja? Immal uzla wal infirad fa fiha salamatuk. Antara kita itu uzlah, menyendiri, enggak bergaul dengan manusia. Ya hidup di rumah. Tapi sekarang uzlah ya ojo nggo HP padha ae. Uzlah itu berdiam diri di rumah untuk ibadah, zikir, tafakur. Tapi nggak semua orang terus bisa uzlah. Kalau kita uzlah, lah sholat ya apa? Sholat kita belum tentu sah kalau nggak belajar. Orang yang sudah kewajibannya itu sesuai syariah boleh uzlah. Oh sholat, caranya sholat secara fikih tahu sudah. Oh zakat secara fikih sudah tahu, boleh bagi dia uzlah. Puasa sudah tahu, boleh uzlah. Kalau nggak tahu, cuma mengerjakan saja, iso sholat iso. Tekan dia, pokoknya teko wong tua ben diajari kayak gini. Terus apa nggak tahu? Kenapa nggak belajar fikih? Kalau belajar fikih tahu. Kalau sudah tahu boleh uzlah. Lah uzlah itu menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak kumpul dengan seseorang pun, tujuannya benar-benar murni ibadah. Kalau kumpul sama seseorang bisa kecampuran nanti. Entah ngerasani, entah fitnah, entah hasad dan yang lain sebagainya. Tapi kalau menyendiri sudah. Lah menyendiri ini kayak HP ya padha ae. Hidup sendiri tanpa HP, tanpa gangguan apapun. Yang ada di depannya Al-Quran, tasbih, sajadah. Wis, ibadah, istirahat. Ibadah, istirahat. Jadi nggak ada waktu untuk berbicara dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, nggak ada. Dan itu yang dijalankan oleh Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Selama 15 tahun beliau khalwah di dalam kamarnya. Kalau khalwahnya beliau nggak bisa kita tiru. Khalwahnya itu nggak ada ceritanya, makannya nggak ada, makanannya nggak tahu dari mana sudah. Alhasil beliau khalwah di kamarnya saja, nggak keluar dari kamar sama sekali selama 15 tahun. Nah kalau kita memang nggak memiliki orang yang memiliki kriteria 5 itu, maka ya uzlah, menyendiri. Nggak kumpul dengan seseorang, beribadah kepada Allah. Dengan itu kita akan selamat. Selamat dari gangguan orang lain atau selamat dari mengganggu orang lain. Kita nggak memberikan keburukan kepada orang lain, juga orang lain tidak membahayakan diri kita. Aman. Yang penting kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, ilmunya sudah ia ketahui, baru boleh bagi dia untuk uzrah. Atau pilihan kedua, wa imma an takuna mukhalatatuka ma'a syurakaika biqadri khisalihim. Kumpulnya kita, bergaulnya kita dengan teman-teman kita itu dengan kadar perangai mereka, akhlak mereka, sikap mereka. Bagaimana sikap mereka? Ya kita bermuamalah dengan hal tersebut. Kadang kan kita bekerja, kita nggak bisa uzlah, karena kita juga membutuhkan untuk orang yang kita wajib kita nafkahi, kita harus bekerja. Lah kalau kita bekerja, oh kita punya teman dalam pekerjaan. Lah teman itu kita jadikan teman hanya sebatas pekerjaan saja. Selesai pekerjaan sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Karena itu dengan kadar cara mereka bersikap. Lah ini digambarkan di sini oleh Imam Ghazali bi anta'lam, dengan sekiranya kamu mengetahui annal ikhwata, teman itu atau saudara seagama itu salah satu, ada 3. Ada 3 macam. Yang pertama, akhun li akhiratik,
saudara atau teman untuk membantu akhirat kita. Nah, kalau sudah teman dalam tujuan akhirat, ya seperti kita yang hadir di majelis ini, kita semuanya menjadi teman di dalam urusan akhirat. Maka fala turai fihi illa din, jangan diperhatikan apapun dari teman kita itu kecuali sisi keagamaannya saja. Wes, jangan dilihat duniawinya, jangan dilihat cara hidupnya, yang penting lihat agamanya, lihat keagamaannya, lihat ibadahnya. Wes, itu selesai. Itu yang kita jadikan teman. Itu yang pertama. Yang kedua, akhun di dunia, teman untuk masalah dunia, pekerjaan dan yang lain sebagainya. Maka fala tura'i fihi illal husnul khuluq, illal khuluqul hasan. Jangan diperhatikan dari dia kecuali akhlak yang baik. Jadi perhatikan akhlak baiknya saja, nggak usah dilihat kejelekannya, lihat akhlak baiknya saja. Agar apa? Kalau kita ngelihat akhlak baiknya saja, kita akan selalu berprasangka baik pada dia. Kita tidak akan meremehkan dia. Tapi kalau kita lihat sisi jeleknya, ya nggak akan berteman dengan dia kita. Lihat sisi baiknya saja, akhlaknya saja. Karena itu akan memberikan efek kepada kita menuju ke dalam kebaikan. Karena kita hanya melihat akhlak baiknya saja. Yang ketiga, akhun litaknas B, teman atau saudara yang bisa membuat hati kita tenang. Lah di sini bukan berarti orangnya ini baik, enggak. Bisa jadi orang itu jelek, orang itu buruk akhlaknya. Tapi ketika kita bisa tenang dengan dia, nyaman. Kadang itu kalau kita keluar kota ketemu teman walaupun dia semi bajingan, kita kan enak ketemu teman itu walaupun semi bajingan. Ya. Kenapa? Konco. Kita ketemu teman kita SD misalkan, mokong arek. Tapi karena dia teman kita, kita merasa nyaman. Lah seperti itulah. Enggak tentu orangnya baik yang membuat kita tenang. Lah kalau ada teman atau saudara seperti itu, fala tura'i fihi illa salamatu min syarri wa fitnati wa khubthih. Kalau kita menemukan orang yang seperti itu dari teman kita, maka yang kita perhatikan hanya keselamatan kita dari kejelekannya, dari kedzalimannya, dari fitnahnya, dari keburukan akhlaknya, tipu dayanya. Jadi kalau ada teman kita yang posisinya sifatnya itu buruk, tapi kita merasa nyaman dengan dia, selalu perhatikan bagaimana kita selamat dari kejelekannya dia. Fokus kita ketika berteman dengan dia, jangan sampai kita terjerumus. Sebabnya. Boleh kita berteman dengan dia, pokoknya jangan sampai terjerumus. Karena itu Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-wahdatu khairun minal jalisisu." Sendirian itu lebih baik daripada duduk berteman dengan orang-orang yang buruk. Jelas, lebih baik kita menyendiri daripada kita berteman dengan yang buruk. Sebagaimana beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Wal jalisus khairun minal wahdah. Teman yang soleh itu lebih baik daripada kita sendirian. Kalau ada orang-orang soleh dan mungkin untuk kita dekati, kita jadikan orang yang dekat dengan kita jadikan tempat kita mencari solusi. Bisa, bukan orangnya itu jaim, jaga image atau gengsi kalau ketemu dengan orang-orang seperti kita misalkan. Orangnya biasa, fair, duduk dengan dia.
Kenapa? Itu lebih baik daripada kita menyendiri di rumah kita. Kadang ada orang itu sifatnya pendiam. Ya, pendiam, meneng tok. Di omah tok. Lanang padahal. Ngono jauh diketok digenteni sewek. Ya, lanang nyekrukus tok ndek omah, diketok digenteni sewek. Ana wedok ngene ndek omah. Saiki kan model lah, sing lanang ndek jero omah, sing wedok kelayapan. Lah sebenarnya perempuan itu harusnya anteng di omah. Apa fungsinya? Kok anteng di omah? Iya siap-siap. Kalau si suami datang iku cek lega ngono lho. Engko kadang teko korep sian. Teko ambek metotok. Pemaneng lek gak nggawa apa-apa. Mulai bengi gak nggawa berkatan, waduh. Iso turu teras. Lah ketika ada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh bisa untuk kita jadikan teman kita untuk ngobrol, sharing dan sebagainya, ya semestinya kita dekati, bukan kita menyendiri atau justru sebaliknya kumpul dengan orang-orang yang nggak baik. Lah karena itu Imam Ghazali di sini menjelaskan manusia itu ada 3 macam. Dalam kebutuhan kita berkumpul dengan mereka, manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, mereka itu seperti diibaratkan teman seperti makanan pokok, konsumsi harian kita. Kalau kita kan makan sehari 3 kali, ada yang mungkin 2 kali, tapi setiap hari mesti kan seperti itu. Lah ada orang-orang itu yang harus kita jadikan teman yang sesuai dengan konsumsi kehidupan kita. Ya setiap hari kita harus kumpul dengan ya, siapa itu? Ya ulama, orang-orang soleh, yang mana kita butuh dari ilmunya, kita butuh dari apa nasihatnya, arahannya. Karena itu termasuk obatnya hati adalah berkumpul dengan orang-orang soleh, karena bisa mengobati hati kita. Kalau kita ditanya hati kita ini, kalau mau jujur, misalnya dibongkar, hati kita ini busuk. Kadang orangnya sadar kalau dirinya ini hatinya busuk. Ada yang nggak sadar, ngerasa dia orang yang baik, padahal busuk. Nah itu yang lebih parah lagi. Kalau kita mau introspeksi diri kita ini busuk. Lah butuh untuk yang mengobati kebusukan kita itu siapa? Ya ulama itu, orang-orang soleh itu, yang akan memberikan wejangan kepada kita, nasihat kepada kita, sehingga bisa memperbaiki keadaan hati kita. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, setiap hari. Kenapa? Ibarat makanan pokok untuk kita. Ibarat makanan pokok untuk kita. Karena orang itu akan selamat di hari kiamat kalau dia meninggal hatinya dalam keadaan bersih. Kalau hatinya kotor, gak bisa selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang kedua, orang itu kebutuhan kita berkumpul dengannya seperti obat. Dibutuhkan sewaktu-waktu dan banyak waktu nggak dibutuhkan. Kalau kita setiap hari konsumsi obat, nggak sampai setahun opname. Kenapa? Loh, obat itu diminum untuk orang-orang yang sakit. Orang sehat minum obat gak tambah waras, tambah loro. Coba gak percaya, bendina ngombe bodrek. Cobaan wis. Insya Allah setahun, gak sampai setahun. Lek gak disebutno inna lillahi, ya berarti opname ngono ae. Cobaan gak percaya.
Sing mari nyoba kok ngomong. Gak usah suwe-suwe sak wulan ae. Engko lak ana kabar mlebu rumah sakit, lek gak ngono ya kabar duka. Obat itu diminum saat sakit. Begitu juga ada teman itu dibutuhkan sewaktu-waktu, enggak setiap saat. Hanya untuk menghilangkan kesedihan, kesumpekan di hati kita. Terkadang orang itu, apalagi kita sebagai orang awam, lek dikongkon ngaji tok mempeng, ya insya Allah sak wulan jenuh. Karena bukan tipe santri temenan, santri-santrian. Lek santri temenan, ya katanya Imam Ahmad bin Hambal, ma'al mihbaro ilal makbaro, bersama pena sampai mati. Itu santri temenan. Kalau kita kan santri-santrian, wis pokoknya embel-embel santri. Apa-apa wis. Oh sewulan full ngaji tok. Duduk ngajine maghrib tok ngene duduk. Isu zuhur, asar, maghrib. Waktu kosongnya untuk kerja atau istirahat. Gak usah kumpul karo konco. Kira-kira ya. Hah? Kuat? Nggak mungkin. Butuh kita kumpul dengan teman-teman kita untuk apa? Refreshing. Arek pondok lho mondok. Gak full seminggu full pelajaran tok. Kamis libur atau Jumat libur apa? Untuk refreshing. Butuhnya guyonan. Agar apa? Enggak terlalu beban. Begitu juga kita. Ada waktu-waktu kita kumpul dengan teman-teman kita. Ojo bahas ilmu mana ngeluh kok. Bahas biasa. Yo ojo bahas sing enggak. Biasa. Untuk apa? Menenangkan hati kita biar fresh kembali. Karena itu para ulama mengatakan, kalau kita itu kena penyakit yang bernama malas, itu ada untungnya. Tapi ojo terus-terusan. Ojo terus-terusan. Lek malas terus-terusan buyar. Ketika kita malas, kita itu akan sadar bahwa kita ini manusia yang masih punya kekurangan. Sehingga dengan malas bisa tumbuh semangat baru. Begitu juga ketika kita selingi hidup kita ini enggak hanya fokus ibadah tapi ada hubungan dengan seseorang, itu bisa meningkatkan ibadah kita yang lain untuk lebih semangat dengan semangat yang baru. Yang ketiga, ada orang itu yang enggak dibutuhkan sama sekali. Seperti apa? Racun atau penyakit. Kira-kira ono sing gelem karo racun. Aku kepingin ngombe racun. Lek ono ngajungno. Takokno ojo racun. Gas ae wis. Mbrodoli marang ngono susah ya. Enggak ada yang mau racun, enggak ada yang mau penyakit. Siapapun tidak ada yang mau penyakit. Lah ada dalam kehidupan kita ini teman yang justru dia ini membawa penyakit bagi kita. Kalau kita kumpul dia bukan tambah semangat ibadah, justru sebaliknya tambah mendorong kita ke dalam kemaksiatan. Maka orang seperti itu gak perlu kita kumpuli. Namun yang disayangkan katanya Imam Ghazali, qad yubtala walakinnal abda qad yubtala bih. Terkadang ada seseorang itu diuji dengan hal seperti itu. Jadi kok subhanallah ditekani terus karo arek iku. Dijai terus. Teruji kan dirinya. Wa walladzi la unsabi wala naf'a, dan orang itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan kepada kita ketenangan. Lah apa yang harus kita lakukan? Fatajibu mudaratuhu. Bahas diceritani bahas terus seperti itu. Wis pokoknya golek cara bagaimana kita enggak ngomong secara kasar kepada dia, tapi kita bisa terhindar dari dia dengan cara yang baik dan lembut. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan mudaratun nasi sodakoh. Kita berlemah lembut dengan seseorang itu termasuk sedekah. Apalagi bisa menyelamatkan diri kita daripada daripada bahaya. Tapi bukan berarti ketika kita
melihat orang-orang yang seperti itu nggak ada manfaatnya. Wa fi musyahadatihi faidatun azimah. Melihat orang-orang yang memiliki sifat seperti penyakit tadi itu ada faedah yang sangat besar. Apa faedahnya? Itu akan kita dapatkan bila kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambarannya? Wa huwa an tusyahid min khaba'ithhi ahwalihi wa af'alihi ma tastakbihuhu fatajtanibuhu. Kita melihat orang itu perbuatannya seperti ini, keadaannya seperti ini, buruk sudah, kita nggak seneng. Kita lihat aja ngeri. Misal kita punya teman yang ahli narkoba, pangeran judi, kemana? Setiap hari hidupnya mabuk-mabukan, dan dia selalu mengajak kita kumpul bareng. Kan ini bahaya, penyakit ini. Oh, kita mudaroh, lemah lembut kepada dia. Terus kita perhatikan akhlaknya, perbuatannya, apa yang dia lakukan, keadaannya. Setelah kita lakukan, kita perhatikan dia, kita kembalikan kepada diri kita. Berarti aku nggak boleh berbuat seperti itu. Kenapa? Hina. Kenapa? Nggak disegani orang, nggak dihargai oleh orang, nggak seneng dia. Dan dia kembalikan kepada dirinya agar tidak melakukan hal serupa. Karena itu dikatakan fasaidu man wa'idha bi ghairihi. Orang yang selamat, orang yang beruntung itu orang yang bisa mengambil nasihat dengan orang lain. Dengan perbuatan orang lain dia bisa menjadi contoh. Kalau ada orang yang nggak berakhlak, nggak usah dicaci orangnya, lihat aja akhlaknya itu buruk. Oh, kalau perbuatan ini nggak pantas dilakukan. Seperti contoh, ada seseorang ngerokok di masjid, ada ngerokok di masjid, kan nggak pantas itu, kan nggak pantas. Kita ngelihat kan nggak enak. Ya berarti itu kita ambil pelajaran. Oh berarti rokokan di masjid itu nggak pantas, nggak usah di. Loh kita itu bisa melihat dari kejelekan orang pelajaran untuk kita. Ini adalah faedah yang sangat besar. Karena itu wal mu'min mir'atul mu'min. Orang yang beriman itu satu sama lain bagaikan cermin. Ketika kita melihat di cermin, oh ada kotoran di wajah kita, di cermin itu. Yang di cermin itu kan kelihatan ada kotoran di wajah kita. Kita kan malu kalau ada kotoran, kita bersihkan. Kita bersihkan di wajah kita. Kita nggak bersihkan cerminnya. Yang kita bersihkan adalah wajah kita agar terlihat enak lagi dilihat. Begitu juga orang yang beriman dengan orang yang beriman. Karena itu Nabi Isa pernah ditanya, man adabaka, siapa yang mengajarkan kamu adab? Beliau mengatakan, ma adabani ahad, aku gak diajari oleh siapapun. Wong aku gak punya ayah kok, aku lahir dari ibuku kok, tanpa ayah. Katanya Nabi Isa, tapi aku perhatikan kebodohan orang yang bodoh, sehingga aku hindari kebodohan tersebut. Nah ketika menghindari kebodohannya, beliau belajar agar tidak menjadi bodoh seperti begitu juga ketika melihat keburukan akhlaknya, belajar beliau nggak mau akhlaknya seperti itu, jadi akhlak yang lain. Lah kalau itu semua kita jalankan, perbuatan buruknya orang itu kita jadikan ke dalam diri kita untuk kita hindari, maka kita nggak perlu guru untuk mengajarkan adab, karena mereka semua itu adalah adab yang diajarkan oleh Rasulullah, yang bertentangan dengan Rasulullah. Adab yang mereka lakukan itu bisa menjadi guru kita. Karena itu sering dikatakan pengalaman itu adalah guru dari segala-galanya. Lah pengalaman orang lain itu guru untuk kita. Oh nggak pantas untuk dilakukan ya kita. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pilihkan kita teman
yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita untuk selalu mendekat kepada para ulama, orang-orang soleh, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dari mereka, nasihat mereka, ilmu mereka, sehingga benar-benar hati kita bersih, akhlak kita sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.